Ini adalah varian Redmi Note 12 bersnapdragon 4 Gen 1 yang nggak keluar di Indonesia. Kira-kira kenapa diumpetin Xiaomi Indonesia ya? Padahal katanya chipset ini powerful loh. Yuk kita investigasi. Supaya hasil investigasinya lebih valid, kita mesti tahu dulu info detail tentang HP ini. Mulai dari isi boxnya yang sebenarnya standar aja sih. Tapi gue baru ngeh ya, kalau stiker distributor Singapura ini punya grup Era Jaya juga. Apakah ini Era Jaya yang sama kayak di Indonesia? Sisanya sama aja ya, ada buku-buku terlupakan, SIM ejector, case transparan, kepala charger 33 watt, dan kabel Type A ke Type C. Dan ini dia HP-nya yang dibungkus plastik gitu. Pas sinyalnya langsung disambut sama MIUI 14 dan sayangnya masih berbasis Android 12 nih. Pas gue cek storage-nya udah kemakan cukup banyak, sekitar 29 GB. Sekilas kok gue jadi inget ya suatu HP yang gak asing nih. Coba kita lihat desain HP ini lebih detail buat pastinya. Impresi gue tentang HP ini ternyata beda sama versi Redmi Note 12 yang biasa. Yang versi 5G ini ada lengkungan di belakangnya. Kalau yang 4G bener-bener flat ngotak gitu. Buat kamera modulnya sendiri pun ada sedikit perbedaan ya, yaitu di flashnya. Untuk bagian depan HP ini punya ukuran 6,67 inch dengan bezel yang masih oke lah, kecuali dagunya yang tebal. Dan setelah lihat lebih lama, gue cukup kaget nih kalau ternyata mirip sama HP ini. Tuh guys, sama nggak? Dari tampilan belakang kamera modulnya, tampilan depan layarnya, sampai frame-framenya juga. Bahkan gue sempet bandingin dimensi dan beratnya sebelah-sebelahan di website mereka. Dan hasilnya sampai koma-komanya gile. Fix banget sih, secara tampilan HP ini emang jiplakan dari Poco X5 5G. Atau Poco yang jiplak Redmi ya? Yaudah pokoknya gitu deh. Bedanya cuma di tulisan Poco dan Redmi doang. Sisanya sama. Lumayan nih, dapat satu clue penting buat investigasi kita. Tapi gimana speknya ya? Yuk kita gali lagi. Singkat aja, HP ini punya layar 6,67 inch AMOLED dengan 120Hz refresh rate dynamic dari 60, 90, dan 120. Peak brightness-nya itu cukup wow ya, yaitu 1200 nits. Performance-nya Snapdragon 4 Gen 1 dengan fabrikasi 6 nanometer. Terus baterainya 5000 mAh yang support 33 watt fast charging. Buat kamera, 48 megapiksel lensa utama, 8 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel makro. Selfie-nya 13 megapiksel. Dan terakhir, HP ini HP 5G, mono speaker, IP53, NFC, dan lain sebagainya. Nah, makin jelas ya kelihatan bedanya. Kalau dibandingin sama Redmi Note 12 4G, bedanya itu jelas ada di konektivitas 5G, chipset, lensa utama, Android, sama desainnya tadi yang satu ada lengkungan dan satu lagi full ngotak. Itu tadi sama Redmi Note. Kalau sama Poco X5 5G, udah diduga kalau sebagian besar speknya identik, tapi dengan chipset berbeda, Snapdragon 4 Gen 1 sama Snapdragon 695. Kira-kira chipset mana yang lebih baik ya? Yuk langsung aja kita lakuin mini tawaran chipset. Oke, jadi kayak biasa kedua HP ini sama-sama di 100% ya. Settingan juga gua samain, udah update software terbaru dan performance mode diaktifin di Redmi. Sedangkan Poco nggak ada. Untuk skor Antutunya terpaut 20.000 poin dengan penurunan performance sedikit lebih baik di Poco. Cuma 0,42% ya, sedangkan Redmi 1%. Untuk suhu dan konsumsi daya mirip-mirip lah dari 6 kali Antutu berturut-turut di tes ini. BTW selama tes terjadi stuck 2 kali ya di HP Redmi, tapi setelah ke background apps dan masuk lagi bisa lanjut. Untuk Geekbench-nya lebih baik di Poco juga, terpaut 60 poin untuk single core dengan hasil multi-core yang beda tipis aja. Nah selanjutnya, gue cukup penasaran nih untuk tes downloadnya. Siapa yang paling cepet ya kalau dibarengin gitu? Dan hasilnya di tes pertama, Poco kelar duluan. Habis itu 1 menit 40 detik kemudian Redmi kelar. Biar lebih valid, gue coba tes sekali lagi. Tapi kali ini gue biarin Redmi mulai duluan 5 detik setelahnya. Habis itu baru Poco mulai nih. Dan hasilnya ternyata Poco kelar lagi dan tertinggal sampai 1 menit 4 detik. Masih nggak puas? Tes download terakhir nih, gue bikin selisih sekarang 10 detik. Baru Poco mulai jalan dan hasilnya Poco juga bisa kelar lagi. Jadi untuk urusan download pun terbukti Poco X5 5G lebih baik.
Selanjutnya gue mau pakai file yang baru di-download tadi buat rendering video. Tapi sayangnya entah kenapa nggak bisa digunain. Jadi lanjut aja kita ke tes lainnya dulu, baru nanti balik lagi. Untuk 3D Max Stress Test, lagi-lagi Poco unggul secara skor ya. Hampir terpaut 200 poin dengan stabilisasi yang mirip di 99%-an. Untuk suhu juga mirip ya, di 34-35 derajat. Dan akhirnya sisa baterai di Redmi itu 80%, sedangkan Poco 78%. Sebenarnya nggak terlalu besar sih selisihnya, cuman di 2% yang menurut gue cukup sesuai dengan performance yang dihasilkan. Oh ya, balik lagi ke tes rendering. Gue akhirnya ketemu video yang pas dan hasilnya pun lagi-lagi Poco lebih baik. Disusul cukup jauh sekitar 50 detik kemudian. Untuk tes gaming Genshin Impact, gue pakai settingan defaultnya ya, yang low dengan FPS dinaikin ke 45. Sekarang gue bandingin tipis-tipis sama Poco X5. Jadi gue main sekitar 15 menit, baterai sama-sama berkurang 5%, sedangkan suhu di Poco itu 39,1 dan Redmi 39,6 derajat. Tapi sayangnya untuk FPS, tools yang biasa gue pakai buat monitor FPS-nya itu nggak bisa connect ke HP ini. Saat gue colok cuman kedetek chargingnya doang. Biasa kan ada pilihannya tuh ya, kayak file transfer, kayak file transfer, foto transfer, dan lainnya. Cuma saat main langsung pengalamannya mirip ya dengan Poco X5, yang mana saat itu dapat sekitar 40 FPS. Mungkin agak sedikit di bawah kali ya pengalaman mainnya. Tapi overall masih nyaman kok main di HP ini. Frame drop sesekali ada, tapi nggak yang sampai ganggu banget. Nah, setelah tahu performance-nya tadi, gue jadi penasaran deh. HP identik tapi beda chipset. Kira-kira kualitas foto videonya bakal sama atau beda ya? Yuk kita cari tahu singkat aja. Untuk fotonya ini kalau kalian lihat sekilas gitu aja agak susah kelihatan bedanya. Keduanya punya karakter yang mirip-mirip. Cuma untuk beberapa foto gue lihat kalau karakter gambar di Poco warna lebih keluar dan kontras juga. Cuma sekali lagi ini tipis sih bedanya. Untuk selfie tipis-tipis juga, tapi muka gue lebih kecoklatan dikit di Poco. Cuma untuk background dan dynamic range mirip-mirip kok. Lanjut kita ke video yang resolusinya sama-sama mentok di 1080p 30 buat kamera depan dan belakang. Terus hasilnya lagi-lagi sama ya buat kedua HP ini, dari warna, dynamic range, stabilisasi, dan lainnya. Untuk video selfie juga mirip-mirip nih, sampai kualitas mic-nya yang nggak berasa ada perbedaan. Kalian coba dengerin deh. Terus kalian juga bisa komen gimana untuk mic-nya yang nanti gue bakal gonta-ganti antara Redmi dengan Poco. HP ini tuh dijual di Singapura cuma satu varian ya, 8 plus 256, seharga $369 dan dapat free Redmi Buds. Ya paling kalau dijual buds-nya, HP-nya itu di sekitar 3,7 sampai 3,8 juta. Dan harga ini entah kebetulan atau enggak mirip dengan Poco X5 5G di Indonesia. 3,4 juta buat yang 6128 dan 3,9 buat yang 8256. So, dari info-info ini menurut ilmu sotoy gua, tampaknya Xiaomi Indonesia sengaja nggak masukin Redmi Note bersnapdragon 4 Gen 1 ini karena udah ada yang lebih canggih yaitu Poco X5 ini dengan Snapdragon 695-nya. Punya skor benchmark yang lebih tinggi mulai dari AnTuTu, Geekbench, dan 3D Max. Terus speed downloadnya yang lebih cepat dan tes rendering yang terpaut hampir 1 menit. Kalau ini dimasukin agak aneh juga sih, karena buat apa paksain jual HP ini kalau saudaranya sendiri udah ada dan punya kualitas justru lebih baik. Kalau kalian kepo dan belum sempet nonton, bisa cek 2 video gua ini ya tentang Poco X5 5G. HP-nya cukup recommended sih, layar AMOLED dan ada lensa ultrawide-nya juga. Gak bisa bang, pokoknya gue mau HP Redmi yang udah 5G. Nah, kalau itu bisa lirik Redmi Note 12. Tapi kalau yang Redmi Note 12 Pro 5G kemahalan bang. Sabar. Kalau kalian butuh HP 5G tapi murah juga, bisa lirik tuh Redmi 10 5G. Dan pas dicek lagi diskon juga dari 3 juta ke 2,6 juta. Tapi gue penasaran deh, jaringan 5G di Indonesia itu udah merata belum ya? Apakah cakupannya udah makin meluas dari tahun lalu? Coba bantu bisikin buat yang tahu deh. BTW makasih buat yang udah nonton dan bantu like video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.